Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismilana Reha, NIM E 2019-2020, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya mempunyai tugas untuk menjelaskan sedikit tentang teori penawaran dan keseimbangan pasar untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Nimatul Masuroh MEI. Dan langsung saja, di sini saya yang pertama itu menjelaskan tentang teori penawaran. Dalam khasanah pemikiran ekonomi klasik, penawaran di sini bisa disebut dengan pasokan, telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar, di mana Ibnu Taimiyah di sini mendefinisikan penawaran sebagai ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran berasal dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Yang kedua, maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Dan sebaliknya, jika maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin menurun, maka produsen muslim akan mempersedikit jumlah produksinya. Yang ketiga, keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Faktor yang mempengaruhi keuntungan di sini ada dua macam, yaitu harga barang dan biaya produksi. Yang pertama, harga barang. Harga barang adalah nilai barang yang ditentukan dengan uang. Yang kedua, biaya produksi, yaitu biaya yang berkaitan dengan perhitungan beban pokok produksi atau beban pokok penjualan. Yang keempat, tentang kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan perilaku agen yang selalu berusaha untuk memperoleh maslahah yang maksimum. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dipasok. Semakin tinggi harga, maka semakin tinggi jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin rendah pula jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya tentang keseimbangan pasar. Yang pertama itu tentang pengertian keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar yaitu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Yang kedua, perubahan keseimbangan. Ada 3 macam, yaitu perubahan keseimbangan dari sisi permintaan. Terjadi ketika kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, maka harga cenderung naik. Yang kedua, perubahan keseimbangan dari sisi penawaran. Terjadi kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, maka harga itu akan cenderung turun. Yang ketiga, perubahan keseimbangan dari sisi penawaran dan permintaan. Perubahan ini terjadi pada kedua belah sisi antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga, tentang kurva keseimbangan pasar. Kurva keseimbangan ini, garis penawaran dan garis permintaan akan bertemu pada satu titik. Suatu kondisi di mana penawaran lebih besar daripada permintaan dinotasikan dengan QS lebih besar dari QD. Dan di mana suatu kondisi di mana permintaan itu lebih besar daripada penawaran, maka dinotasi dengan QD lebih besar dari QS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.